Dok, anak saya udah umur 15, 16, 17 bulan nih. Vaksin apa lagi ya? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini kita akan bahas vaksin apa sih yang bisa diberikan pada anak usia 15, 16, dan 17. Nah sebenarnya di jadwal imunisasi IDAI tahun 2020 yang terbaru ini, jadwal vaksinasi banyak yang berubah. Nah tentunya juga adalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu dua vaksin, yaitu vaksin MMR, yang mungkin millennials bilang, oh jangan vaksin dulu tuh kalau anaknya belum ngomong. Sama satu lagi, vaksin hepatitis A. Oh itu ya dok, yang untuk mencegah penyakit kuning ya? Yes, kita akan coba bahas dua-duanya itu, jadi so stay tune ya. Yang pertama kita akan bahas untuk vaksin MMR. M adalah measles, M yang kedua itu adalah mumps, gondongan, R adalah rubella atau campak Jerman. Nah jadi, kalau di luar negeri sebetulnya yang kasus campak rubelanya di bawah atau tidak sebanyak yang ada seperti di negara-negara tertentu, terutama di Indonesia, biasanya mereka langsung menyuntikkan MMR di usia 1 tahun. Nah sebenarnya itu pun juga bisa dilakukan di Indonesia. Tapi kalau milenial sebelum nonton di video tentang vaksin anak di usia 9 bulan, tolong nonton dulu. Di situ saya jelasin cukup lengkap kenapa sih sebenarnya untuk anak-anak di Indonesia perlu diberikan vaksin campak rubella duluan dibandingkan dengan misalnya kayak seperti di Singapura atau di Malaysia yang memvaksinkan MMR di usia langsung 1 tahun tanpa vaksin MR atau campak rubella. Oke? Nah, kita kembali lagi, vaksin MMR. Biasanya vaksin MMR ini diberikan jaraknya 6 bulan setelah vaksin MR. Oke, jadi kalau di 9 bulan sudah divaksin MR, maka 6 bulan kemudian, di usia 15 bulan, itu sudah bisa diberikan vaksin MMR. Jadi kalau misalnya anaknya di umurnya diberikan vaksin campak rubella, itu 10 bulan, 11 bulan, nah maka ya mundur jadwal vaksin MMR-nya. Jadi bisa di 15, bisa di 16, bisa di 17 bulan. Nah tujuannya apa sih? Kan udah pernah nih suntik campak rubella, lalu ini diberikan boosternya lagi. Yes, betul. Kenapa? Karena kasus campak dan rubella masih di Indonesia termasuk yang paling tinggi se-Asia. Campak adalah kasus nomor 3 paling banyak di Asia, di Indonesia. Rubella, kasus rubella nomor 1 paling banyak di Asia. Dan ditambah lagi dengan di usia ini ada perlindungan tambahan untuk penyakit mumps, gondongan. Yang sebetulnya kalau pada anak pria itu lebih berdampak. Bukan berarti anak perempuan jadi tidak berdampak, tapi kalau pada anak pria, amit-amit kalau sampai terjadi infeksi mumps atau yang bahasa biasanya itu namanya bengok atau gondongan, kalau tidak diobatin, daya tahan tubuh kita lagi lemah dan virusnya mungkin lagi kuat, maka anak kita yang laki-laki bisa terinfeksi, komplikasinya sampai ke infeksi di buah zakar. Dan bahayanya adalah kalau sampai terjadi infeksi seperti itu, ada resiko 50% nanti anak kita bisa lebih susah punya anak pada saat nanti sudah berkeluarga nanti. Jadi makanya ini diberikan di usia mulai dari setahun ke atas itu sudah bisa diberikan. Dan kalau kita sudah divaksin MR di usia 9 bulan, maka MMR diberikan 6 bulan kemudian. Oke? Nah lalu kalau misalnya untuk anak wanita, biasanya sih sebenarnya kita lebih concern untuk yang rubellanya ini sendiri. Karena nantinya kalau amit-amit terkena rubella dan ternyata antibodinya masih ada atau terjadi infeksi ulang, nanti pada saat nanti dia mau merit atau mau hamil, bisa beresiko untuk terkena infeksi rubella di kandungan. Atau yang namanya rubella kongenital. Dan itu berbahaya karena anaknya bisa cacat. Oke, jadi cukup jelas ya. Sekarang MMR, mungkin millennials pernah dapat info
kalau misalnya MMR ini bisa menyebabkan autis. Karena ada kandungan itu dok, merkuri, timerosal yang bisa menyebabkan anak saya nanti jadinya autis, saya nggak mau. Oh terus juga anak saya belum ngomong, belum lancar ngomongnya, jadi saya nggak mau suntik dulu. Dan dokter yang lain pun juga ini kok nyaranin, well I have to say very clearly. Sebenarnya dokternya bukannya nggak mau jelasin panjang lebar, tapi hanya malas berdebat. Karena kalau misalnya kita debatin, ini panjang banget dan nggak selesai-selesai. Karena kebanyakan kita mungkin denger ini tuh dari circle kita sendiri. Mungkin dari inner circle kita sendiri atau teman-teman keluarga yang kita dengerin omongannya. Dan itu agak sulit untuk didebat. Jadi biasanya dokter-dokter akan oke, kalau misalnya tidak mau divaksin sekarang, nggak apa-apa dimundurin. Tapi ya resikonya anak kita lebih tinggi chance-nya untuk terkena 3 penyakit itu. Measles, mumps, and rubella. Oke, dan kalau misalnya untuk masalah MMR bisa menyebabkan autism, MMR bisa menyebabkan keterlambatan bicara, tentunya itu sangat salah dan itu hoax banget. Kenapa? Karena penelitiannya ini udah dilakukan di Jepang 50 tahun yang lalu. Waktu itu satu Jepang di stop vaksin MMR. Dan ternyata betul, setelah di stop bukan autisnya turun, malah ternyata autisnya naik. Dan tentunya tidak berhubungan dengan speech delay atau keterlambatan bicara. Dan dari website resminya Ikatan Dokter Anak Indonesia pun juga bisa Mamillennials googling. Tahun 2014 kemarin itu sudah ada press release resmi kalau yang sudah menyatakan kalau MMR ini tidak berhubungan dengan autism. Oke, jadi kalau misalnya masih berpikir kalau MMR ini bisa menyebabkan autism atau speech delay, well, di video ini saya akan clarify kalau itu tidak berhubungan sama sekali. Oke? Nah, dosisnya mesti berapa kali sih sebenarnya kita berikan vaksin MMR ini? Nah, jadi yang pertama kita akan bisa berikan paling cepat umur 1 tahun kalau kita belum berikan vaksin MR, campak rubelanya. Tapi kalau sudah diberikan campak rubella, kita suntikan di umur 15 bulan. 6 bulan dari yang MR pertama. Lalu nanti di booster di usia 4-6 tahun. Itu akan memberikan proteksi yang jangka panjang dan proteksinya bisa sampai di atas 90%. Nah, dan juga karena vaksin ini isinya adalah virus hidup yang dilemahkan, maka ada chance yang lebih tinggi kalau anak kita bisa demam atau hangat setelah divaksin MMR. Tapi tentunya tidak selalu. Karena yang namanya vaksin semua tergantung dari antibodi, tergantung dari respon imun anak kita masing-masing. Ada yang demam, ada yang enggak, ada yang jadi rewel, ada yang biasa aja. Well, itu tergantung anaknya. Oke, vaksin yang kedua, yaitu vaksin hepatitis A. Kalau di sebelum-sebelumnya, mungkin Mamillennials ingat kalau sudah punya anak yang lebih, mungkin ada koko cicinya atau kakak adedeknya yang sudah lebih besar. Oh, dulu vaksinnya umur 2 tahun kok, dok. Kenapa sekarang ini malah dokter bilang umur 1 tahun udah boleh? Well, betul. Jadi, waktu dulu sebelum jadwal imunisasi yang 2020 ini, di Indonesia disarankan vaksin hepatitis A itu di usia 2 tahun startingnya. Tapi kalau kita lihat dari secara internationally, di luar negeri, banyak yang sudah disuntikan mulai dari usia 1 tahun. Ada juga yang dari usia 1,5 tahun. Nah, tapi kalau sekarang Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah menyatakan untuk vaksin ini bisa dipercepat dari umur 1 tahun. Nah, nanti gimana cara ngaturnya? Wow, jadi berarti ini umur 1 tahun banyak banget ya vaksinnya. Betul, dan itu nanti dokternya yang akan memilah-milah, memprioritaskan vaksin yang mana dulu yang akan diberikan. Hepatitis A itu penyakit apa sih, dok? Penyakit yang betul bisa jadi kuning. Karena dia menyerang hati. Begitu hatinya bengkak, maka bilirubinnya jadi tinggi. Ketika bilirubin tinggi, dia akan ke kulit. Sampai ke bola mata kita bisa jadi kuning. Dan penyebab penyakit ini biasanya adalah karena lingkungan kita yang kotor atau tingkat kebersihan kita yang jelek. Sehingga chances untuk terjadi infeksi hepatitis A itu sangat tinggi. Dan penularannya itu melalui makanan yang kotor. Jadi, pola hidup bersih dan sehat itu harus selalu dilakukan supaya kita tidak terserang infeksi virus hepatitis A ini yang nanti bisa menyebabkan
kita jadi kuning semua satu badan. Tapi berita baiknya, 99% kasus hepatitis A itu sembuh sendiri. Hanya 1% yang akan jadi ganas, dan itu bisa mematikan. Tapi 99% yang lainnya itu kan bisa sembuh sendiri. Oke? Nah, kalau kembali lagi, vaksinnya. Penyakitnya ini bisa dicegah melalui vaksin, dan perlu diberikan 2 kali. Anggaplah kalau kita sudah berikan di usia ya mungkin sekitar 1 tahun, atau 1 tahun setengah, atau 1 tahun 15 bulan baru diberikan, maka dosis keduanya kita perlu berikan 6-12 bulan kemudian. Jadi kalau misalnya kita start dari usia 1 tahun, berarti dosis keduanya berarti di usia 1,5 atau 2 tahun, udah selesai. Oke? Nah, untuk vaksin hepatitis A ini, dia termasuk vaksin yang isinya adalah virus yang sudah mati. Jadi, kemungkinan untuk terjadi demam itu sangat kecil. Oke, jadi Mami Millennials tidak perlu khawatir kalau misalnya sampai vaksin ini dikombinasikan dengan vaksin yang lain, lalu nanti anak saya jadi demam dong, dok, kebanyakan nih vaksinnya. Enggak, jadi kalau di era pandemi sekarang seperti ini, ataupun pemberian vaksin itu ganda, ada 2 kali shot, secara penelitian itu tidak akan menyebabkan anak kita jadi lebih tinggi chance panasnya, anak kita jadi lebih rewel, anak kita jadi lebih lama nangisnya. Itu secara penelitian sudah terbukti tidak berhubungan. Oke? Nah, kalau Mami Millennials ada pertanyaan seputar vaksin ini atau penyakit hepatitis A atau MMR, silakan komen di bawah dan kita akan coba bahas sama-sama. Oke? See you!